subscribe channel ini. terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen yang positif. Kita harus ngapain aja selanjutnya. Terus 2015 akhir, enggak 2017 itu aku ditawarin sama bapak kos, sama ibu kos. Iya, KDI 2015, lupa aku. Kata mereka, Viko, ada audisi tuh DA 4, ikutlah gitu. Nggak mau gitu nanti aku gagal lagi. Aku bukan penyanyi dangdut, tapi aku udah mendingan habis KDI itu jobnya alhamdulillah lancar banget. Jujur aja ya, job aku banyak itu daerah Palembang, Lampung, Palembang, Bangka. Itu waktu aku habis KDI itu hampir setiap minggu tuh nggak ada putusnya, karena zaman itu emang penyanyi dangdut masih sedikit, nggak kayak sekarang. Jadi hampir jobnya tuh lancar gitu kan. Tapi ya karena aku memang dari keluarga yang nggak berada, jadi aku apa-apa aku harus beli, dan uang tuh ya udah cukup buat makan, bukan gitu-gitu kan. Ikutlah aku, dibiayain sama bapak dan ibu kos aku di DA 4 sama Phil dan sama itu kan. Pas aku ikut itu, aku audisi di Palembang, dan tadi aku disuruh nyanyi lagu apa tau? Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang ku harapkan, siang ku nantikan dan malam aku impikan. Nah itulah aku dapat langsung, udah ini loh. Waktu itu aku langsung kaget. Kalau DA2 itu aku nggak niat audisi bun. DA2 itu aku lagi pertukaran pemuda antar provinsi di Jawa Barat. Nah habis itu pas udah selesai aku disuruh ikut DA, nggak yang aku pergi audisi, enggak gitu. Kalau DA2 itu nggak yang pergi audisi gitu, enggak. DA2 tuh aku udah ada di Jawa Barat. Itu malah sebelum KDI. KDI aku 12 besar. Berapa ya? Iya sekitar gitulah. Masya Allah, makasih Henry. Gitu, pokoknya gitulah ceritanya. Tapi yang pas audisi gak balik Bangka, insya Allah Agustus akhir. Jadi aku semua, pas aku audisi itu semua aku dibiayain sama orang, baik DA, baik KDI. Nah Lida ini, Lida ini waktu itu aku di Bangka Belitung. Nah Lida 2018-nya itu aku jadi MC pas audisi, karena aku alumni DA kan. Jadi aku audisi gitu kan, aku disuruh, aku bareng para juri duduk gitu, para produser waktu itu. Karena aku memang alumni DA, waktu itu aku dihubungin, ada rekomendasiin gak Viko ini penyanyi gitu. Aku rekomendasiin lah adik-adik, abang-abang gitu. Waktu itu Bang Henry yang lolos kan 2018 bareng Cepi, bareng itu. Karena aku memang gak ikut waktu itu. Kalau aku ikut pun parah sih, tahun itu bagus-bagus banget. Aku waktu dekat sama suami sebenarnya nggak yang deket-deket banget sih. Yang kalau dikasih makanan ke asrama itu yang makan teman-teman, terus dikasih obat itu juga makan bareng sama teman-teman, dikumpulin obatnya. Terus kalau diajak jalan tuh ada aja
aku bilang ajak orang ya. Dede kacangin gue. Kacangin kenapa? Oh, Yuk Susan. Terharu aku kayak Yuk Susan, bener lah. Kapan Mbak kita bisa gabung main live? Semoga ya, aku ada waktu agak lama gitu. Iya kan, pertama deketin Amang kak agak cuek. Iya. Ketemu yang beb, Masya Allah. Dan aku juga gak menyangka sih sampai segitu. Dan aku tipe yang jujur ya, aku tipe yang gak pedean loh. Bisa aku dideketin orang tuh, aku masih mikirnya, walaupun orang itu bilang dia udah suka sama aku mikirnya gini loh, gak mungkin lah main-main kali. Itu sifat aku dari dulu. Makanya aku pas SMP teman-teman udah pacaran, SMA teman-teman udah pacaran, aku nggak pacaran. Aku nggak pede, bener nggak sih? Nggak lah kali. Terharu pertama kali makan abang gacor, parah tuh yuk, parah banget. Dukung ya Yulia, Bang Kabli itu dukung dong. Itu juga adik salah satu adik aku yang progresnya bagus. Yulia itu progresnya bagus banget. Dulu kita nggak pernah komunikasi, tapi sebelum dia ikut audisi dia kontak, kak aku mau audisi, bagusnya gimana, apa aku offline aja atau online aja. Aku bilang kalau mau serius bener ikut, kalau ada rezeki. Kalau udah online ikut aja offline, karena offline itu sebenarnya datang audisi langsung itu lebih bagus hasilnya insya Allah. Karena ada memang suara orang itu lebih bagus nggak pakai mic sama sekali atau dengar langsung. Ada yang udah pakai EO, pakai apa baru bagus, ada. Iya, aku banyak banget tahu. Masa perancang busana. Mbak-mbak orang mana? Aku orang Bangka aslinya sayang. Aku tahu Kak Franz, aku tahu dong. Kan senior, tapi nggak tahu Kak Franznya tahu aku atau enggak. Kak nggak pengen nyoba, aku udah KDI 2015. Masih kecil banget. Hafal aja belum hafal lagu. Buka deh, aku nyanyi Lo Kok Marah, Dokter Cinta, Zainal, Cindai, Dua Kursi, gacor parah banget. KDI itu tahun-tahun aku parah nyanyinya, karena aku bukan penyanyi dangdut dan disuruh nyanyi dangdut, semua salah. Waktu 2015 itu DA tuh nggak kayak sekarang sayang. DA tuh nggak kayak sekarang. Gacor parah. Yuk, kenal dong sama Hari, masa nggak kenal artis kami tuh. Perasaan makin tua makin ini parah. Lucu juga tadi aku aja ada jalan dikira bapak itu teman-teman, tadi itu keponakan. Aku terharu, Masya Allah. Juri KDI waktu itu Ika Nurjana, Teh Ike, Iyad Bustami. Aku manggilnya apa ya, Mami Iyad Bustami. Terus Mbak Berta, Om Kriwil, siapa ya ganti-ganti itu juga. Mami Eri Susan itu bagus tanpa mie gitu. Tapi ketika udah di panggung besar dia redup, itu banyak kejadian kok. Mbak tinggal di Padang, Mbak. Lilinya warganya tinggal di
Oh, seumuran adik aku yang bungsu, 12 tahun di bawah aku, masih muda. Wah, ini Bun, udah tuir. Udah tuir aku, Bun. Gu. Lagu Ilalang. Siapa? Kriwil. Oh, itu bukan Kriwil. Itu, aduh, penyanyi yang Jawa tuh siapa namanya? Pak, umur Mbak berapa? Mau 30, Bun. Nggak lama lagi 30. Nggak tuh. Anak-anak Lida tuh belasan tahun. Dipe aku Geli. Weh, Geli. Apa kabar Kak Gel? Pathiah. Waalaikumsalam. Mbak tuh awet muda loh, masih berarti tuh Mbak Lili. Dulu kakak paling suka lihat Viko pas audisi gitu. Viko dijemput, lemes aku. Aku follow ya Kak, boleh. Anaknya usia berapa? 3. Ceritain pas sama Abdi deh. Ini ada apa lagi nih? Aku semua temenan tau, sama Kak Abdi, sama Aidil. Aidil tuh seumuran ya sama aku, jadi aku panggil Aidil ya. Sama siapa waktu di Lida tuh aku diituin juga. Aku semua temenan. Koinnya ke artis apa tuh, dari sekian alumni pencarian bakat kamulah yang satu yang Masya Allah. Banyak kok, banyak. Sekarang itu aja yang apa, ku rela dan menerima segenap, siapa namanya, aduh, dia juga banyak ikut audisi katanya. Kok nggak tinggal di Jakarta? Iya, beberapa bulan ini suami sibuk di Padang. Tapi ada sesuatu sama Kak Abdi enggak waktu dulu. Aku tuh sama Kak Abdi dibilang deket dari teman-teman yang lain, iya. Karena Kak Abdi itu dia dewasa banget. Terus juga dia mengayomi, dan aku tuh dari dulu nggak punya kakak cowok. Jadi ketika di asrama tuh berasa kayak aku ada beberapa kayak Kak Feldan, Kak Abdi gitu. Tapi emang Kak Abdi ini karena dia belum punya istri, jadi lebih enak kalau curhat, nanya-nanya apa, lebih enak. Tapi nggak pacaran, nggak pacaran aku, cuman sempat dekat ke Abdi, ke Bangka itu sempat. Masya Allah, makasih Abdul sudah ngikutin. Sampai nama kau di suaramu, aku mendukungmu. Halo Milatin. Kendal aku Melili, juara Lida best. Aku dari awal dia masuk, gue udah tahu ini anak bagus banget. Udah gak sama kita Kak artis koinnya. Maksudnya aku gak ngerti itu Fathiah itu maksudnya gimana. Mbak kalau Leme tolong diundang, Mbak Lilia tolong digabung ya. Merindingnya tunggu. Aku Lida tahun, kalau Lida bareng si Faul ya, Faul. Boleh ditanya, aku waktu Lida
itu dekat sama semuanya. Dan Vindi juga bilang kalau dia tuh gak pernah deket sama orang, coba dia deket sama aku. Nah jadi yang seasrama sama aku Vindi itu, jadi aku deket banget sama dia, deket banget. Pamit ke artis, ya Allah. Kak Funga lagi kemana? Lagi nonton. Kenapa Keranci lagi? Enggak, udah enggak sama kita, enggak tahu, udah jalan Allah. Waalaikumsalam. Kalau sama Alif itu kan waktu udah 12 besar tuh deket-deket semua, sama Alif, sama Cut, sama Kiki. Dan aku tuh tipe yang nggak pernah musuhan sama orang, tapi dimusuhin orang pernah. Dan aku tipe nggak suka diganggu orang, ngerti nggak? Karena aku merasa aku nggak pernah jahat sama orang, tiba-tiba dimusuhin orang. Itu aku bertanya-tanya dan aku tuh belak-belakan kalau nanya, sini kamu kenapa cemberut sama aku ada salah sama kamu? Aku langsung gitu aja. Puput alumni kakak juga, iya, sama. Sabar ya kak. Sabar apa tuh? Adikku lagi inget dak. Lukman mana ini? Banyak aku yang kenal nama Lukman. Kak Viko cantik, Masya Allah. Mbak, ada suami apa belum? Udah dong, alhamdulillah. Masih kayak gadis. Alhamdulillah, malah aku merasa aku tua. Apapun adanya. Oh Bang Lukman, apa kabar? Om Lukman, Om apa Bang? Aku manggil dulu. Udah jarang banget lihat Puput, masih sering kontak. Masih, kita sering masih. Kumatan, amin. Maksudnya kak emang pernah? Enggak, aku nggak pernah berselisih sama siapapun. Kak Viko dulu anaknya minder banget, sumpah aku tuh minder banget. Aku tipe yang minder. Aku kira Viko ikut Lidah yang baru. Enggak, aku 2019, si Meli 2020. Kak nyanyi di gulali dunia, manisnya merasuk ke dalam jiwa. Gak berselis, enggak lah. Semoga rumah tangga bawat. Amin. Dan nunggu banget tampilan ke Masya Allah. Kapan main? Belum tahu aku sayang. Ingat dong. Lagi viral lagu. Gulali, iya. Mau 30 aku. Clear banget. Aduh. Ya. Mbak. Oh, Mata Margana, Bun. Ternyata banyak yang ingat lagu itu ya. Di DA7 sekarang idola kok siapa? Pada bagus-bagus. Makanya kalau kita bahas ini suaranya bagus, ini suara bagus, di atas langit itu masih ada langit. Suara anak-anak sekarang Masya Allah, tabarakallah. Itulah ya,
mungkin referensi mereka semakin banyak, ilmu mereka semakin banyak, juga mereka tidak mau berhenti belajar. Anak-anak sekarang cerdas. Jadi memang kalau dibilang idola atau aku suka siapa tahun ini, semua jujur menurut aku udah best semua. Iya, anak-anak milenial tuh luar biasa. Ada lagi orang yang sedih ya. Masya Allah. Gen Z anak duduk. Iya masih 3 tahun bun. Udah kurus muka kakak ya. Aku malah lebih kurus dulu. Pertama kali dibawain lagu. Bukan aku loh. Masih ada sebelum aku tuh ada si Nabila. Tahun berapa nih kakak masuk? Tahun berapa? 6, jalan 6. Aku lagi ituin kaki loh. Enggak, abang lagi fokus ke pemerintahan sekarang. Alhamdulillah. Kakak nikah ya? Iya, 2020. Ke orang Minang kah? Tidak, aku orang Bangka. Kapan pulang ke Bangka kita kumpul-kumpul lagi kayak dulu, makan sama-sama dan makan. Jika saya nanya, ayo. Wih, Allah, Om. Insya Allah, Om. Maklum lah. Malah banak nih. Pas lah ngatur waktu tiba-tiba, lupa. Kalau diingat-ingat bahwa Provinsi Bangka Belitung, iya bener. Gembira. Kapan main Aceh? Iya, aku belum pernah ke Aceh. Semoga secepatnya bisa ke Aceh. Mbak, belum tidur aja Mbak. Iya. Masih sama siapapun aku masih alhamdulillah masih baik-baik aja. Aceh indah, iya pengen banget ke sana nanti semoga ya. Mana udah nonton saya. Aku tuh habis ngelap muka, cuci muka. Cuma dan kakak tersenggol. Iya, enggak, aku di Padang. Mbak juga kesehatan, bantu juga mbaknya rumah tangganya. Amin. Mbak Lidi makasih juga ya. Kok Dede belum tidur? Iya, karena dia tadi tidur habis maghrib, kecapean habis main playground sama kakak aku, ayah aku. Kak beli rumah di Padang. Ini rumah suami sebelum nikah, cuman direnovasi gitu. Sebelum nikah belinya, udah lama katanya. Ayo 6 menit lagi ngobrol. Stay di Padang ya kak. Aku gak bisa bilang stay di Padang atau stay di mana, karena memang balik-balik gitu. Belum pernah ke Malaysia, belum. Malaysia. Semua nampak indah. Kok belum pada tidur orang nih ya? Pernah lah rempong. Pernah rempong, pasti pernah rempong banget. Mbak kapan-kapan Mbak kalau main laptop. Insya Allah. Rumahnya teman aku Jakpus. Kalau di Jakarta Pusat. Jakpus nggak itu sih? Iya Jakpus.
Aku takut nikah, kata orang banyak ujian. Mau kamu nikah, mau kamu gak nikah, ujian itu pasti akan ada. Karena memang pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kamu. Ketika gini ya, ketika kamu menikah, ujian kamu akan bertambah, tapi pahala kamu pun akan bertambah ketika kamu melewatinya dengan, karena hidup itu kita harus tantang hidup kita. Oke lah pun kabar, Om Lukman kabar main ke rumah, insyaallah di pemakan. Sikap pasti suami nampak kapan kak? Sifat suami itu masa penyesuaian pernikahan itu adalah 1-2 tahun. 1-2 tahun. Ketika walau alam ya, ada yang bisa mempertahankan, ada yang tidak. Karena di usia 1-2 tahun itu ujiannya adalah pola pikir yang berbeda disatukan, atau kita baru mengenal yang sebenarnya gitu. Itu bisa kan ada ujian, ada pasti. Nggak usah orang menikah, pacaran, deket, itu pasti ada ujian. Iya, di dunia ini tempat kita diuji coba, dikasih ujian kayak sekolah. Kalau takut salah suami, banyak amalan. Ya contohnya ada beberapa amalan yang kita dikasih suami yang soleh gitu kan. Ada beberapa, intinya gini sih menurut aku ya, menurut aku yang aku dengar juga dari ustadz itu, kalau kita mau dapat jodoh yang baik, perbaiki diri kita dulu. Nah itu, habis itu banyaklah berdoa, ikhtiar, banyak berdoa dan ikhtiar, jalannya kita ikutin kemana nih baiknya, karena setiap doa dan ikhtiar kita itu akan berjalan seimbang.